Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Teman-teman, hari ini kita juga akan berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita ibadahnya online, kita tidak boleh sambil makan-makan, tiduran, ataupun sambil bermain-main. Tema kita minggu ini adalah percaya walaupun tidak melihat. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tema kita minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir agar bisa lancar. Berkatilah juga kakak-kakak GC yang akan melayani di ibadah ini, dan juga berkatilah teman-teman yang akan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan. Yuk, siapkan hati kita kepada Tuhan. Jangan ada yang main sendiri, jangan ada yang main HP. Fokuskan hati kita untuk Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada
untukku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk Kak Mei ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan hingga pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bangun pagi, kami boleh bernafas kembali, kami boleh melakukan setiap aktivitas, itu semua karena Engkau. Hingga hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan setiap kebenaran dari Engkau. Biarlah Tuhan, kami fokus, kami bisa mendengar dengan baik setiap firman yang dibagikan, supaya ketika kami mendengar, kami boleh mendapatkan berkat dari surgawi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Mei membagikan firman Tuhan, Kak Mei pengen kalian benar-benar fokus ya. Nah, artinya mainnya atau mainan disingkirkan dulu. Ya, jangan mainan HP juga. Jadi, kalian fokus mendengarkan firman yang dibagikan oleh Kak Mei. Nah, adik-adik, ibadah kali ini temanya adalah percaya walau tidak melihat. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah ya, adik-adik. Paskah itu apa? Hari di mana Tuhan bangkit di antara orang mati. Ya, jadi Tuhan ketika sudah mati, 3 hari setelahnya Tuhan bangkit. Nah,
perlu adik-adik tahu bahwa ketika Tuhan bangkit, setelah itu Tuhan mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Yuk, sekarang kalian buka Alkitabnya di Yohanes 20 ayat 19 ya, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus ini bangkit, Tuhan juga sudah mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, tetapi perlu kalian tahu bahwa ternyata ada satu murid yang tidak percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Siapakah itu? Ya, betul, Thomas. Ya, Thomas tidak percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Sehingga akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Nah, yuk sekarang kalian baca di ayat ke-27. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sejak saat itu, Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik dari cerita ini, ya, apakah kita ini seperti Thomas yang harus konfirmasi dulu baru percaya? Ya, karena yang namanya iman itu kan suatu hal yang tidak terlihat tapi kita percaya. Nah, kami berharap bahwa kita tidak seperti Thomas ya adik-adik. Ya, kita tidak perlu mengkonfirmasi apakah betul Tuhan ini bangkit. Seharusnya ketika kita ini anak Tuhan, kita percaya bahwa suatu hal yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu hal yang tidak mustahil. Dari penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya adik-adik. Terutama bahwa kita jangan menjauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Kenapa? Karena ketika kita menjauh, ya otomatis kita tidak bergaul karib dengan saudara seiman kita. Iman kita tidak akan bertumbuh, ya. Otomatis inilah yang membuat kita menjadi ragu-ragu dengan Tuhan. Ya, sama halnya seperti Thomas. Ya, padahal Thomas ini adalah murid Tuhan Yesus. Tapi Thomas, kenapa kok bisa sampai ragu bahwa Tuhan telah bangkit? Ya, kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus selalu percaya. Ya, dan jangan pernah menjauhkan diri kita dari pertemuan dengan saudara seiman. Contohnya apa itu? Contohnya ibadah GC. Ya, kita harus selalu berangkat, duduk, diam, mendengarkan. Ya, karena ketika kita selalu datang ke GC, ya, kita selalu ibadah, memuji Tuhan, berdoa, iman kita akan selalu bertumbuh. Sehingga itu tidak membuat keraguan kita terhadap kuasa Tuhan. Ya.
Nah, lalu tetaplah percaya dan menantikan Tuhan. Tetaplah percaya meskipun kondisi kita sedang tidak enak, meskipun kita mendapatkan banyak masalah, meskipun kita tidak sehat ataupun kita sakit, kita tetap percaya. Iman itu adalah sesuatu hal yang kita percayai walaupun tidak terlihat. Ya, jadi adik-adik, kita harus selalu percaya dengan keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Ya, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang punya kuasa. Tentu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan sakit penyakit tertentu. Tuhan akan selalu menopang kita, dan kita harus selalu menantikan janji-janji Tuhan. Ya, menantikan setiap janji yang Tuhan sampaikan, bahwa Tuhan tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kita. Nah, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun sekarang kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Ya, nah, apakah adik-adik saat ini punya kepercayaan penuh dengan Tuhan? Ataukah adik-adik masih ragu dengan kuasa Tuhan? Yuk, kalau adik-adik masih ragu, ayo kita kembali fokus kepada Tuhan. Kita kembali ke jalannya Tuhan. Yuk mulai bangun mesbah doa di rumah. Ya, mulai bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, mulai rajin untuk datang ke GC. Ya, kalau masih bolong-bolong, ayo kita mulai kembali fokus kepada Tuhan. Ya, memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Oke, tuh adik-adik. Ya, percaya walau kita tidak melihat. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa. Kak Nina percaya bahwa kita semua di sini diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah menyertai, menjagai kami selama ibadah pada hari ini dan selama hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kami kekuatan untuk kami bisa menjalankan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh percaya meskipun Tuhan kami tidak melihat ke depannya seperti apa. Dan biarlah Tuhan Kau menyertai sepanjang hidup kami. Untuk ke depannya Tuhan kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.